Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi untuk materi data yang dikelompokkan. Nah, kalau data yang ya, coba dikasih kecil dulu yang di kelas. Iya, kasih kecil sudah. Back sound. Iya, sorry ya. Begini nih kalau kemarin Ibu enggak cek, ternyata sudah habis nih masa anunya Ibu yang premium. Jadi Ibu pakai yang basic kok dong. Pakai waktu. Ya, data yang dikelompokkan. Yang kemarin kan sebut namanya itu adalah distribusi frekuensi kategorikal. Nah, data yang seperti itu yang maksudnya data yang dikelompokkan, ya, yang ada range nilainya. Nah, itu gimana cara pemilihan media modusnya? Nah, sebagai berikut. Jadi Ibu enggak bahas lagi apa artinya ya? Ya, langsung saja rumusnya. Nah, untuk mean adalah X rata-rata sama dengan sigma FI dikali X bagi N. Sorry, sigmanya ini harusnya di atas. Sigmanya harusnya di atas. Ya, ini. Sigma FI dikali X bagi N. Ya. Sekali lagi sigmanya itu dia di atas. Sigma FI kali X bagi N. Terus, apa itu F? F itu frekuensi kelas ke I. XI itu adalah nilai tengah kelas. Nah, itu Mi, kenapa kita harus hitung nilai tengah yang di pertemuan sebelumnya? Karena digunakan pada saat mau menghitung mean, ya, atau rata-rata. Jadi, bukan nilai data misalnya 1 sampai 10. Bukan nilai 1, bukan 10-nya, tapi nilai tengahnya itu, ya, yang di antara range nilai itu. Lalu dikali jumlah frekuensinya, kemudian dibagi dengan banyaknya observasi atau total dari frekuensi dari suatu data. Ya, sebentar kita lihat contohnya. Nah, kemudian median. Ya, median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Nah, bagaimana kalau datanya berupa distribusi frekuensi kategorik? Ya, ini dia rumusnya. Nah, yang pertama, tentukan dulu letak mediannya pada suatu kelas. Rumusnya itu sama dengan data yang tidak dikelompokkan tadi. Ya, jadi untuk mencari letak mediannya, pakai rumus yang ini aja tadi. Untuk ganjil, ya. Enggak gitu juga. Kalau data ganjil begini, N tambah 1 bagi 2. Nah, kalau genap, tambah N per 2 tambah 1. Ya, seperti itu. Letak median. Nah, selanjutnya tentukan nilai mediannya pakai rumus ini. Nah, MD sama dengan BB ditambah N bagi 2 kurang FK per FM kali I. Wah, luar biasa, Di. Jangan mikir hafal, Ki. Nah, nanti kalau UTS, Ki, Ibu bebaskan ya, Ki, buka buku. Ya, jangan mikir hafal. Yang penting dipahami, ya. Apa itu BB, apa itu FK, apa itu FM, ya. Ibu juga ndak hafal, jadi masa Ibu mau uji Ki baru Ibu juga ndak hafal, ya. Jadi nanti buka buku, Ji, jangan khawatir. Yang penting Anda paham. Apa itu MD? Ya, MD itu adalah median. Apa itu BB? BB itu adalah batas bawah dari kelas yang mengandung median. Nah, jadi jangan Ki sembarang-sembarang ambil BB-nya, nah. Cari dulu letak mediannya. Anda fokus di situ yang kelas berapa yang ada letak mediannya, maka fokuslah di baris itu. Ya. Nah, setelah itu lihat nih batas bawahnya berapa di kelas tersebut. Lalu apa itu N? N itu adalah total frekuensi. Ya, total jumlah frekuensi. Bagi 2, kemudian kurangi dengan FK. Apa itu FK? Nah, perhatikan. Frekuensi kumulatif di atas kelas yang berisi median. Nah, ini tadi, ini kemarin kenapa kita harus hitung frekuensi kumulatifnya? Toh, ada tujuannya. Terus dibagi dengan FM. Apa itu FM? Frekuensi kelas yang berisi median. Kemudian dikali I. I itu adalah interval kelas. Yang mana itu interval kelas? Sebentar kita lihat, ya. Itu mah dulu rumusnya. Nah, selanjutnya modus. Ya, frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi data. Rumusnya
MO sama dengan, jadi MO itu adalah modus, BB itu adalah sama tadi. Cuman kalau ini yang mengandung modus. Nah, jadi nanti caranya itu cari dulu letak frekuensi yang terbanyak. Ya, di mana frekuensi yang terbanyak, di situ kelas modusnya. Ya, sama aja tadi dengan cara median. Kalau median cari dulu letak mediannya. Di mana berada kelas letak median, di situ kita fokus hitungannya. Setelah itu ditambah, nah ini perhatikan ini dia dalam kurung ini. Jadi ini dulu yang kita proses, ya. Baru dikali I, baru ditambah dengan BB. Nah, apa itu D1? D1 lihat Ki, selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, jadi frekuensi kelas yang mengandung modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, berarti kelas di atasnya, ya. Nah, kalau D2 selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi di mana letak modus dikurangi dengan frekuensi di bawahnya, ya, yang di bawah kelasnya. Nah, terus I itu adalah interval kelas. Nah, sudah Mi, kita bahas contohnya, ya. Nah, misalnya ada tabel distribusi frekuensi kategorikal sebagai berikut. Nah, terus ini ada Mi didapat kelasnya, ada berapa kelasnya nih? 6. Ya. Iya, kelas pertama isinya dan seterusnya. Kira-kira berapa interval kelasnya ini? Bagaimana menghitung interval kelas? Ini 63 dikurang 60. Berapa itu? 3. 3. Caranya interval kelas. Toh yang dari sini ke sini. Saya pakai annotate deh. Yang ini loh. Ini yang dari sini ke sini. Toh? Masih ingatkah rumus interval kelas? Memang caranya dapatkan interval kelas. I sama dengan Jangkauan berkelas. Nah, yang mana itu jangkauan? R. Bagaimana cara mendapatkan R? Data terbesar dikurang Data terkecil. Berapa itu data terbesarnya? 77 dikurang 60. Lalu apa tadi R? Data terbesar kurang data terkecil. Terus itu JR. Bagi berapa? R dibagi K. Coba kurang dulu nih. 77 kurang 60. 17. Dibagi berapa ini? 6. 17 bagi 6. 2, bla bla bla. Dibulatkan jadi 3. Jadi intervalnya adalah 3. Nah, itu kalau cara susahnya. Toh, kalau mau kita dapat gampangnya ini saja langsung ini. 63 dikurang dengan 60. Begitu saja langsung. Iya, begitu. Ya, kelas yang di bawah dikurang dengan kelas yang di atas. Sebelumnya. Jadi ini intervalnya 3. Terus apa lagi? Yang pertama kita hitung dulu meannya. Ada mi bedek batas kelasnya, ada mi juga frekuensinya, ada mi nilai tengahnya, fx-nya dan fk-nya. Ini Ibu enggak bahas mi lagi nah. Nah, kita langsung Mean, bagaimana rumusnya mean? Nah, lihat kita tadi rumusnya tuh. Ya, begini yang benarnya. Sigma FI kali XI per N. Mana itu sigma FI? Sigma frekuensi. Ini. Berapa totalnya ini frekuensinya, Dek? Coba. Bagaimana cara cepatnya? Nah, lihat saja FK. Ini. Berapa data yang terakhirnya FK itu jumlah frekuensinya? 50 ya. Jadi 50 itu berasal dari sini tadi ditambah. 1 tambah 2 tambah 13 tambah 20 tambah 11 tambah 3. Makanya kenapa pekan lalu Ibu suruh Ki, bukan pekan lalu ya, pertemuan sebelumnya, itu tambahkan Ki garis di bawahnya ini untuk menyatakan apa? Jumlah ya, sigma. Ini. Tulis mungkin di sini 50. Nah, itulah FI-nya, jumlah FI-nya.
Terus XI bagaimana Mi? Ya, apa? Kalau kita lihat satu persatu sih seperti itu tadi, FI-nya 50. Terus XI-nya bagaimana Bu dengan XI-nya? Ya, betul juga ya, agak susah. Jadi supaya gampang, FI kali X ini kita tambahkan satu kolom di sini loh. Ini F dikali X. Jadi frekuensi dikali nilai tengah. X itu adalah nilai tengah, ya. Bagaimana tadi cara dapatkan nilai tengah? 62 dikurang 60 bagi 2. Nah, hasilnya 61. Begitu juga di kelas bawahnya. Ini saja kita kali frekuensi dengan nilai tengah. 1 kali 61, 61. 2 kali 64, 128. Begitu seterusnya sampai di kelas bawah, lalu disinilah totalnya. Nah, berapa totalnya ini jumlah Maki? 61 tambah 128 tambah 871 tambah 1400 tambah 803 tambah 228. Hasilnya adalah 3.491. Ya, kalau Anda percaya hitung Maki. Lalu dibagi N. Nah, N itu adalah jumlah frekuensi, bukan jumlah frekuensi. Berapa tadi? 50. Bagi Maki 50. 3.491 bagi 50 hasilnya. Iya, kalau Anda percaya hitung Maki sendiri. Ya. Itulah meannya, rata-ratanya. Ya. Nah, selanjutnya median. Letak median. Nah, median caranya adalah cari dulu letak mediannya. Ya, bagaimana tadi ini jumlah totalnya tadi berapa? 50. Genap atau ganjil? Genap ya. Ya, cuman kalau di distribusi frekuensi kategorikal itu jangan mikir pusing karena nanti itu dia apa? Frekuensinya kan ini tiap kelas ada banyak toh. Ya, jadi langsung saja bagi 2. 50 bagi 2, 25. Cari frekuensi atau posisi data ke-25 itu ada di mana? Nah, lihat dari frekuensi kumulatifnya. Ini, lihat Ki di sini. Jangan lihat di frekuensinya. Salah Ki itu. Lihat di frekuensi kumulatifnya. Di sini. Nah, data ke-25 itu ada di mana? Nah, coba lihat, ini baris pertama atau kelas pertama itu 1. Terus kelas kedua itu 3 frekuensi kumulatifnya. Terus frekuensi kelas ketiga 16. Terus apalagi frekuensi kelas berikutnya 36. Nah, 25 itu ada di mana? Ada di sini posisinya. Kenapa di sini, Bu? Karena di sini dia batasnya 16 toh. Jadi cuman sampai data ke-16 di sini yang kelas ketiga. Nanti data ke-17 sampai 36 itu dia posisinya di sini. Nah, perhatikan. Jadi ini kalau kita mau bilang yang kelas 1 itu data kan cuma satu frekuensinya toh, jadi dia data ke-1 memang. Nah, terus yang di kelas kedua ini 3 berarti data kedua sampai ketiga ada di kelas kedua. Ya, data ke ini. Terus yang kelas ketiga ini data ke berapa sampai berapa? Jangan 3 lagi, jangan ambil 3. Data ke 4 sampai 16. Ya, seperti itu cara bacanya. Di data ke-4 sampai ke-16 ada di kelas ketiga. Jadi data kelas ke-4 dimulai dari data ke-17 sampai 36. Nah, 25 itu ada di mana? Ada di sini. Kalau misalnya ya, contoh gini. Kalau misalnya mediannya itu ada di misalnya ya, ada di berapa di 42. Nah, berarti dia di kelas berapa? 4 kali 74. Iya, seperti itu ya cara lihatnya. Kalau misalnya lagi letak mediannya ada di 9. Nah, berarti di kelas berapa? Iya, kelas 16-nya ini. Pahami yang lain? Oke. Pahami, Bu. Oke. Nah, kita dapat letak mediannya di 25, berarti ada di kelas 36. Saya hapus dulu yang lain. Ya, ada di sini ya. Jadi Ibu kasih Mi stabilo. Sudah minta? Jadi kasih Ki stabilo, kasih Ki tanda ya. Di kelas berapa itu ada letak mediannya. Kasih beda Ki warnanya antara median dan modus, nanti salah paham Ki. Toh? Jadi misalnya median kalian kasih warna
kuning. Modus kalian kasih warna hijau misalnya ya. Nah, ini sudah ditandai, letak median ada di sini. 69 sampai 71. Jadi kita fokusnya di sini. Nah, jangan salah fokus di kelas yang lain. Oke. Nah, setelah itu pakai rumusnya tadi. MD sama dengan BB. Nah, berapa itu? Apa itu BB? Batas bawah. Nah, kita lihat ini data apanya? Tepi kelas bawahnya adalah 69. Maka untuk mendapatkan batas bawahnya 69 dikurang 0,5. Ya, karena ini angkanya bilangan bulat, ya. Kalau bilangan desimal dikurang 0,05, ya. Kurangi Maki, 69 kurang 0,5. Iya, 68,5. Kalau batas atas? Iya, tambah 0,5. Kalau bilangan desimal? Tambah 0,05. Ya. Kalau angkanya, datanya berupa bilangan desimal. Oke, dapat nih 68,5. Tulis Maki. Tambah. N per 2 tadi berapa? 25. Maka langsung saja 25. Dikurang FK. Apa tadi itu FK? Iya, frekuensi kumulatif apa? Nilai sebelumnya. Nah, lihat dulu yang di sebelumnya tadi, materi sebelumnya. FK adalah frekuensi kumulatif apa? Di atas kelas yang berisi median. Nah, lihat gini, di atas kelas yang berisi median berapa FK-nya? 16. Nah, makanya kenapa di sini 16. Ya. Terus dibagi FM. Apa itu FM? Frekuensi kelas yang berisi median. Frekuensi kelas yang berisi median, bukan F karena bukan kumulatif. Frekuensi kelas yang mengandung median. Berapa frekuensinya? Nah, ini dia 20. Nah, ini kita lihat ya. Hati-hati, bukan yang ini, bukan FK itu FM, tapi frekuensi kelas yang mengandung median, maka 20. Yang online paham, Ji? Paham, Ibu. Oke, jadi makanya di sini 20. Lalu dikali dengan I, berapa tadi I-nya? 3. Nah, 63 kurang 60, hasilnya adalah 3. Nah, caranya bagaimana, Bu? Ini dulu kita kurangi. 25 kurang 16 berapa? 9. Cocok Mi? 9. Lalu bagi 20, berapa itu? Pakai kalkulator. 9 bagi 20 berapa? Ya, 0,45. Setelah itu kali dengan 3. Kali 3. Berapa? 1,35. Baru tambah dengan 68,5. 69,85. Itu Mi, nilai mediannya. Coba kita lihat, betul kan 69,85? Lihat Ki kelasnya. 69 sampai 71. Apakah 69,85 ini berada di antara ini? 69 sampai 71? Iya, kalau berada di antara nilai itu maka sudah benar. Kalau dia lebih kecil dari 69 berarti ada yang salah dalam pengambilan nilai ya, ataukah perhitungannya. Kalau lebih dari 71 juga nilai media yang kita dapatkan berarti ada yang salah ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, lanjut modus. Modal dusta. MO sama dengan BB. Nah, BB tadi perhatikan, jangan fokus ke median ya, move on Ki, move on. Apa itu modus? Yes, move on. Apa itu tadi modus artinya? Tapi kalau yang di distribusi frekuensi kategorikal, ya frekuensinya yang paling banyak. Yang mana di sini yang frekuensinya paling banyak? Apa dibilang? Fokus ke kolom frekuensi. Berada di yang frekuensinya 20. Kebetulan berada di sama dengan yang posisinya median. Kebetulan ya. Jadi tetap gini lagi kita stabilo ya, stabilo kembali ini. Nah, setelah itu hitung Maki. Berapa BB-nya? 68,5.
Ya, tulis nih di bawahnya 68,5 ini. Ya, terus ditambah D1. Apa lagi artinya itu D1? Iya, apa? Saya kasih kecil dulu tampilannya supaya muat. Nah, selisih dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Selisih. Berarti 20 dikurang 13. frekuensi ya. Jadi kita fokusnya di sini nih, di sini. Kita fokusnya di sini nih. Jadi selisih antara frekuensi yang mengandung modus, berapa frekuensi yang mengandung modus? 20 dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya 13. Jadi kurangi Maki, 20 kurang 13 7. Maka, 7. ya. Dibagi D1 tulis kembali 7 tambah D2. Apa itu D2? Selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya, berarti di bawahnya. 20 kurang 11 9. Apa di sini 9? Paham Maki? Oke. Iya, Bu. Lalu dikali dengan I, berapa tadi interval? Tulis saja kembali. 3. Bagaimana caranya, Bu? Ini dulu yang dalam kurung dulu yang kalian hitung ini. Ini dulu kita jumlahkan. 7 tambah 9 berapa? 16. Nah, 7 dibagi 16. 7 bagi 16 berapa? 75. Ya, 0,4375. Lalu dikali intervalnya. Berapa intervalnya tadi? 3. Berapa hasilnya? 1,3125 tambah 68,5. 69,81. Nah, apakah 69,81 ini berada di antara 69 sampai 71? Berada. Iya, benar. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghitung mean median modus pada data yang dikelompokkan? Sudah ada, Ji? Sudah ya? Nah, Mas Umi ke soal evaluasi. Soal evaluasi atau tugas, ya. Jangan Maki kerja nomor 1, 2, 3. Ya, kalau Maki rajin-rajin atau perbanyak latihan silahkan 1 sampai 3 ya latihan-latihan aja di rumah. Tapi tugas yang sesungguhnya adalah nomor 4 dan 5. Ya. Kalau kemarin yang stambuk ganjil dapatnya data bilangan bulat atau desimal? Desimal. Sekarang ganjil ini nomor 4. Ya. Ya, stambuk ganjil kerjakan nomor 4, stambuk genap kerjakan nomor 5. Oke, begitu Ji soal tugasnya. Gampang toh. Satu tadi. Perintahnya sama. Nah, tapi perhatikan ini belum ada tabelnya, nah. Jadi bikin dulu tabelnya. Tabel distribusi frekuensi kategorikal. Baru hitung median modusnya atau median modus, terserah yang mana dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk yang online? Kapan deadline-nya, Bu? Kapan deadline-nya? Pekan depan. Sebelum UTS. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu live. Jangan dulu live. Aku mau absen. Warahmatullahi wabarakatuh.